Halo guys, welcome back to my YouTube channel Sandevi. Oke, di video hari ini aku akan memperlihatkan ke kalian bubur ayam legendaris yang sudah ada selama 22 tahun dan enak pol. Terus kita akan melihat beliau menceritakan gimana perjalanan hidupnya. Oke, lanjut, ikut aku. Selamat pagi untuk Oteng dan sang kekasih. Ciela, pagi-pagi mereka sudah bercumbu, sang Oteng dan sang kekasih. Oteng, oyen genteng ya, setiap hari selalu minta makan dan seperti ini wajahnya memelas. Oke, nanti aku akan kasih makan. Kita mau bikin konten dulu. Dadah. Sorry, kita perkenalan dulu. Nama, umur, terus bisnis apa, sejak tahun berapa, dan asli orang mana. Oke, perkenalkan nama saya Angga ya. Angga. Umur 23 tahun. 23. Untuk bisnis ini sendiri, ini bisnis orang tua ya. Sejak tahun 2000. 2000. Asli orang Asli Brebes, cuman dari kecil di sini. Oh, Brebes ya. dari kecil udah di sini. Iya. Sejarahnya nih, kenapa orang tua bisa buka usaha bisnis ini gimana? Untuk sejarahnya, sejarah singkatnya aja ya. Dulu orang tua dagang rokok. Rokok. Nah, lalu pindah, dapat ilmu dari temannya, diajari ilmu usaha bubur, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang jadi jualan bubur gitu. Pertama kali nyoba jualan bubur tahun 2000 itu langsung jalan sampai saat ini juga, atau pernah kayak jualan bubur dulu terus kayak misalnya gagal terus jualan apa lagi? Untuk alhamdulillah sih dari awal 2000 itu nyampe sekarang berjalan dengan lancar sih. Wih, keren. Untuk alamatnya boleh di-sharing Mas, alamat lengkapnya sini. Untuk bubur ayam Pak Sabar ini beralamat Jalan Hosokro Aminoto, Kreo, Cipadu, Larangan, Kota Tangerang. Oke. Terus buka hari apa sampai jam berapa? Mulai buka jam berapa? Jadi di sini tuh kita buka 2 kali ya, Ya, 2 kali. pagi dan sore. Untuk jam operasional pagi itu dari jam 6 sampai jam 11 siang. Lalu sore buka lagi dari jam 5 sampai jam 9 atau jam setengah 10, tidak mesti kalau malam itu. Oh, gitu. Itu tiap hari? Apa Itu liburnya? Untuk yang sore ini Sabtu dan Minggu libur kita. Suka duka saat jualan. Nah, ini. Ya suka duka di dagang itu ya banyak ya. Kadang banyak komplainan dari langganan yang kita udah semaksimal mungkin. Oh ya, gimana Mas? Ya seperti, Mas cepetan dong, kok lama banget. Sedangkan kita di sini kan bukan hanya melayani 1-2 orang gitu. Iya, oh gitu. Terus sempat kayak ada orang yang pernah mencibir gak Mas? Nah, sebenarnya bukan mencibir sih, kayak Mas kok mahal banget, sedangkan saya sendiri tukang bubur tapi hobi bubur ya. Jadi di mana tempat saya makan bubur dan bisa dikatakan di sini murah gitu buburnya dibanding yang lain. Tapi kok ada orang yang bilang Mas mahal banget kayak gini. Gitu aja sih kadang. Kok seperti ini ya, mungkin emang realita hidup di jualan tuh kayak gini. Suka dukanya. Kalau sukanya? Banyak juga dari langganan, karena kita kan dari 2000 ya buka nyampe sekarang, jadi banyak juga yang langganan minta ngajak kita kerjasama gitu. Oh iya. Cuman kita belum realisasikan aja gitu karena masih terhambat biaya juga, karena untuk buka usaha tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan, harus banyak kan, seperti itu. Jualan bubur persiapan dari mulai jam berapa? Kalau persiapan kita dari pagi, untuk Jam berapa tuh Mas? jam 3 kita udah bangun. Jam 3 pagi? Wow. Udah membumbuin bubur ya kan, kita siap-siap semuanya. Setelah subuh jam setengah 6 kita berangkat. Terus kalau modal per hari berapa Mas? Kira-kira aja. Modal per hari itu bisa kurang lebih 500 ribuan, 500 lebih ribu. 500 ke atas lah. Buat pagi aja apa untuk sore juga? sama sore sih ya. Sore. Cuman ya namanya harga bahan pokok tidak selalu itu, ada naik ada turun. Jadi kita tidak bisa memastikan ya, rata-rata 500 ribu lah. Omset per hari boleh di-sharing nggak? Di-spill gitu per hari. Bisa balik modal? Bisa gitu. Bisa. Kurang lebih per hari itu 800 sampai 900 lah. Wow, perfect. Tergantung kita lagi Pas rame. Rame atau enggaknya. Paling rame biasanya hari apa Mas? Kalau rame tuh Sabtu Minggu. Sabtu Minggu? Iya. Sabtu Minggu pagi ya? Iya. Kalau sore libur? Kalau sore libur.
Kalau untuk sharing-sharing juga belum sih, Mbak. Jadi kayak ya udah hanya promo-promo. Tapi kan jualan Grab juga kan? Iya, apa? Shopee Food juga. Shopee Food belum ada. Jadi hanya Grab dan Gojek aja. Menurut Mas Anak, sebagai seorang penjual yang bisa sukses itu sifat yang harus dimiliki itu apa? Untuk sebagai penjual ya, supaya kunci sukses dan berhasil, Iya. yang pertama itu harus tekun. Karena namanya pedagang dari merintis awal kita nggak langsung jadi tinggi gitu, nggak langsung punya langganan banyak. Kita juga di sini merintis dari 1-2 pelanggan gitu. Awal-awal dulu dagang pernah nggak sama sekali nggak ada yang beli itu pernah? Nggak ada sih, cuman ya namanya awal pertama dagang itu ya pasti kita belum dapat banyak langganan gitu. Kita masih cari-cari langganan gitu. Pertama tekun, ya kedua kita harus bekerja keras lah, lebih giat lagi. Tolong share ilmu atau trik jualan Masnya biar orang tuh yang beli datang terus. Tip dari saya sih ya, itu kita mengutamakan servis pelanggan. Itu sih yang ada. Servisnya. Servisnya itu kita namanya pembeli adalah raja, kita harus. Jadi kita sebaik mungkin lah kita memberi servis terbaik kepada pelanggan kita gitu. Terus, oh ya, amalan khusus misalnya. Mungkin Masnya punya amalan khusus, contohnya sering sedekah atau apa gitu. Hari Jumat aja kita bagi-bagi kayak ke anak yatim di sekitaran rumah gitu, sama penyapu jalanan. Karena rezeki yang kita dapat bukan semuanya, ada rezeki mereka juga di situ di dalamnya. Kalau misalnya Mas ditawarin kerja nih di suatu perusahaan dapat gaji 10 juta per bulan, Mas lebih pilih kerja di tempat itu atau tetap dagang? Untuk kerja ya saya tetap milih kerja karena saya dari kecil udah ikut jalan gitu ya dagang, jadi saya ingin merasakan kerja. Oh, gitu. Pesan-pesan dong, kasih pesan-pesan buat orang-orang yang pengen jualan atau yang saat ini sedang berjualan gitu. Boleh di-share ke penonton saya. Oke, untuk teman-teman yang ingin baru memulai jualan, kalian jangan patah semangat, kalian harus tekuni, harus rajin, dan banyak-banyak cari ilmu tentang apa usaha yang kalian jalani gitu. Jangan hanya kalian melihat seperti saya, oh jualan bubur itu rame di sini gitu. Tapi kalian buka belum tentu serame saya, karena saya juga merintis dari awal gitu. Harus tekun yang kunci utamanya. Itu aja sih, Kak. Oke, itu berarti udah berapa tahun ya Mas ya? Dari 2000 sampai 2020. 22 tahun. 22 tahun kurang lebihnya. Nih ada lengkap lah, kacang, kerupuk-kerupukan gitu, dikasih sate-satean, bisa rebel kerupuk. Mari makan.